Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 20058111 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Adapun tujuan saya dalam pengambilan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar sejarah Indonesia. PKI atau yang lebih kita kenal dengan gerakan G30 SPKI merupakan gerakan komunis atau pemberontakan komisi yang terjadi di Indonesia pada bulan September setelah beberapa tahun kemerdekaan Indonesia. PKI masuk ke Indonesia karena pada saat itu Indonesia sedang mengalami keterpurukan terutama dalam ekonomi serta politik, sehingga PKI mengambil kesempatan serta memberikan janji manis kepada Indonesia dengan syarat jika masyarakat Indonesia mau mendukung aksi mereka, mereka akan memenuhi janji tersebut. Dan tanpa berpikir panjang, masyarakat Indonesia memberikan dukungannya kepada PKI sehingga komunis masuk ke Indonesia. Alih-alih PKI memberikan janji, ia malahan menjadikan masyarakat Indonesia seperti budak. Bentuk pengkhianatan PKI yang lain hendak mengubah Pancasila sebagai dasar negara menjadi nasakom di Indonesia yang menimbulkan berbagai pergolakan dan perlawanan di seluruh rakyat Indonesia. Pengkhianatan PKI yang selanjutnya dapat kita lihat ketika partai yang dipimpin Semaun dan kawan-kawan mengingkari janji kepada para buruh pabrik. Mereka mengkhianati dengan cara mengingkari janji. Sebab pada saat itu pemogokan yang diserukan akan menang, ternyata justru berakhir dengan kekalahan. Hal ini pun menjadi penyebab ditahannya para buruh-buruh yang ikut terlibat pemogokan, sementara para petinggi PKI mengasingkan diri ke Moskow. Pada tahun 1927, pemerintah kolonial berupaya memusnahkan PKI karena pengkhianatan PKI sering menjadi masalah bagi ketentraman kolonial. Alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia yang pertama adalah paham atau ajaran komunis atau Marxisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila, dan yang kedua, orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham komunis, khususnya Partai Komunis Indonesia dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah yang dengan sah dengan jalan kekerasan. PKI dianggap sebagai pengkhianat karena tujuan dari PKI adalah untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Adapun tujuan-tujuan PKI masuk ke Indonesia yaitu yang pertama, menghancurkan NKRI dan menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan juga pemerintahan. Yang ketiga, menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan yang keempat, menjadikan ideologi komunis dalam bentuk pemerintahan. Unsur-unsur PKI dewasa ini, bangkitnya PKI biasanya akan muncul setiap tahunnya, terlebih menjelang 30 September. Kebangkitan PKI itu hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai kepentingan politik semata. Namun, tetap saja kita sebagai warga negara serta pemerintah harus tetap waspada dengan isu-isu yang berkembang agar kita dapat mewaspadai dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak-dampak yang akan ditimbulkan jika PKI dibiarkan saja di Indonesia yaitu mengancam kedaulatan bangsa dan mengalami kekacauan serta kehancuran yang hebat. Dan juga PKI dibiarkan di Indonesia, maka ditakutkan nantinya PKI mempengaruhi pola pikir masyarakat serta dengan mudah masuk ke pemerintahan dan turun tangan dalam pemerintahan serta dengan mudah mengganti ideologi negara Republik Indonesia dengan ideologi komunis. Serta sebagai masyarakat kita juga harus membentengi diri agar tidak terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang
agar mendukung PKI. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Kembali lagi dengan saya Nur Azizah sebagai reporter lapangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari seorang narasumber mengenai PKI. Saat ini saya dengan saudari siapa? Saya Atika. Apa yang Anda ketahui mengenai PKI? Setahu saya PKI itu merupakan partai yang pernah ada di Indonesia. Partai tersebut merupakan partai terlarang. Dan juga PKI merupakan singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Partai ini telah dibubarkan pada tahun 1966. Hal lain yang saya ketahui tentang PKI yaitu tentang G30 SPKI, di mana pada gerakan itu menggugurkan 6 jenderal dan seorang letnan 1. Jadi menurut Anda apakah sekarang masih ada PKI itu? Kalau untuk itu saya kurang pasti tahu, tapi saya mendengar desas-desus yang ada di masyarakat dan juga juga yang saya baca di media sosial, PKI itu masih ada, tapi tidak dapat tergubris ya? Ya begitu. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan. Saat ini saya telah bersama narasumber lain saya yang akan saya wawancarai mengenai PKI. Boleh saya tahu siapa namanya, Kak? Perkenalkan, nama saya Fuja. Jadi, apa yang Anda ketahui mengenai PKI? PKI merupakan singkatan dari Partai Komunis Indonesia yang bertujuan yang pertama untuk mengganti dasar negara Indonesia, dan yang kedua untuk mengganti negara Republik Indonesia ini menjadi negara Republik Indonesia Soviet. Dan Partai Komunis Indonesia merupakan partai terlarang yang dibuat untuk menghancurkan Indonesia. Dan saya juga sering menonton film G30 SPKI, yang dimana di film tersebut diculiknya beberapa jenderal dan dibunuhnya jenderal tersebut dengan sadis agar jenderal-jenderal penguat negara Indonesia itu hilang dan negara Indonesia akan direbut oleh Partai Komunis Indonesia ini. Sekian yang dapat saya ketahui. Terima kasih, Kak. Baiklah, sekian wawancara saya mengenai PKI. Saya Nur Azizah sebagai pewawancara, mau pamit undur diri. Sekian, terima kasih.